Binat, Hmm, gue bakal ceritain pengalaman horor tentang kuburan dari salah satu pendengar Scary Things ya. oke. Dia ngirim cerita ke email kita sebut aja nama cewek ini Manda. Sebenarnya pengalaman Manda ini udah cukup lama, sekitar tahun 2017-an, waktu pas Manda tuh baru banget masuk SMA. Hmm, Nah tapi di sekolah Manda, yang ngalamin kejadian ini banyak banget, sampai bahkan Manda tuh sampai inget juga gitu loh pengalaman dia alamin waktu itu kayak gimana. oke. Jadi Manda selama ini emang tinggalnya pindah-pindah karena harus ngikutin orang tuanya tuh dinas jadi tentara gitu. Kebetulan pas banget 2017, Manda tuh pindahlah ke kota Bandung, pas banget sama pembukaan pendaftaran SMA. Hmm, Karena orang tuanya tuh kayak sibuk banget ngurusin berkas pindahan, persiapan Manda buat masuk SMA pun jadi nggak keurus. Padahal pendaftaran SMA tuh pengen banget ditutup gitu, udah buru-buru nih. Nah ternyata bener aja Nat, Manda telah daftar SMA, hampir semua full SMA di Bandung, apalagi yang bagus-bagus. Akhirnya mau nggak mau, Manda harus masuk ke SMA yang ya udah yang buka aja gitu. Dapatlah nih salah satu sekolah pinggiran di Bandung, ini swasta gitu, masih buka nih pendaftaran. Padahal juga sebenarnya namanya atau nilainya Manda tuh sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman ya daripada dia nggak sekolah kan, akhirnya dia masuklah ke sana. hmm, Udah tuh Manda masuk sekolah di sana, kayak biasalah awal-awal anak SMA masuk, nyari kesibukan tuh dia ikut ekskul, daftar OSIS segala macam. Manda ngelakuin ini semua tuh sebenarnya kayak biar dia bisa dapet temen. Apalagi kan dia bukan orang asli Bandung, bukan orang Sunda. hmm. Jadi dia tuh nggak segampang itu buat ngeblend sama orang gitu. Makanya nih dia mau masuk OSIS kayak gitu biar dapet temen. Nah niatnya buat dapet temen, tapi Manda malah dapat pengalaman horor di sekolahnya. Jadi biar kalian tahu, sekolahnya si Manda ini nih kayak terbilang tua banget lah dan udah kayak nggak kurus. Letaknya juga sebenarnya di macam kayak komplek tentara. Di sisi paling belakang berbatasan sama wilayah kampung luar, plus ada makam warga Nat. Hmm. Gak gitu gede sih, cuma 150 meter doang, tapi kayak ya beneran sebelahan sama sekolahnya gitu. Daerahnya juga kebetulan sepi, kalau malam juga pintu di portal biar nggak ada orang asing yang lewat. Karena ternyata emang jalan gitu tuh suka ada maling gitu banyak. Hmm. Jadi sepi lah emang jalanannya kan. Nah masuk ke cerita si Manda. Jadi di kelas 10 tuh Manda ikut OSIS. Sampai akhirnya dia ikut LDKS. Nah di akhir LDKS ya kayak biasalah, ada satu mata acara nginep di sekolah dan ada jerit malamnya tuh di malam-malam itu. Hmm. Sebenarnya Manda udah tahu tuh tentang acara jerit malam ini, tapi dia mikirnya cuek aja gitu. Sampai akhirnya bener, malam itu beneran ada jerit malam. Jadi biar pada nggak takut, senior-seniornya Manda tuh kayak nyuruh anak-anak OSIS baru ini buat sholat dulu isoma gitu pas maghrib. Manda inget banget tuh waktu pas teman-temannya pada sholat, dia nggak sholat, tapi dia malah jajan cemilan di luar kelas gitu, di luar sekolah. Dia jajan di warung pas banget maghrib. Manda buru-buru tuh karena emang 5 menit lagi udah waktu yang ngumpul. Tapi pas Manda lari mau masuk ke depan pagar sekolahnya dia, gerbang sekolahnya dia langsung stop diem gitu Nat. Karena dia ngeliat, dia yakin banget dia ngeliat ada kayak cewek gitu pakai seragam OSIS yang mirip sama sekolahnya, lagi berdiri sendirian ngebelakangin dia tepat di pintu masuk kuburan. Nah di situ Manda mikir kayak ini anak ngapain? Apalagi Manda tuh denger kalau senior-seniornya dia tuh udah niupin peluit gitu. Ya harusnya si cewek ini juga denger dong. Nah Manda akhirnya mau nyamperin cewek ini, karena Manda mikir kayak takutnya cewek ini tuh temennya dia, dan dia itu gak denger ada peluit dari si seniornya. Tapi ternyata Nat, pas dipanggil-panggil sama Manda, cewek ini tuh bener-bener kayak cuman berdiri diem kaku, badannya gak gerak, dan yang gerak cuma lehernya doang, tapi lehernya kayak patah-patah gitu. Hah? Kayak gak ada tulangnya gitu loh. Nah sintingnya lagi, Manda ngeliat kalau bagian rambut belakang dia tuh kayak kena angin sepoi-sepoi gitu kan. Jadi kayak gerak-gerak dikit gitu tuh bagian belakang kepalanya dia. Nah rambutnya udah mulai kesibak-sibak kayak gitu. Dan Manda ngeliat jelas banget Nat, pas rambutnya si cewek ini kesibak-sibak, Manda bisa ngeliat ada mulut. Padahal Manda yakin banget kalau si cewek ini tuh posisinya tuh ngebelakangin dia. Tapi ternyata badan dia emang ngebelakangin Manda, tapi kepala dia muter ke arah Manda. Wah gila. Gila kan? Manda tuh langsung lah tuh buru-buru cabut dari sana. Dia langsung lari masuk ke sekolahnya. Dan di dalam sekolah bener dia dibentak sama kakak kelasnya karena udah telat gitu disuruh masuk kan. Nah habis itu barulah nih momen dilemanya si Manda.
Manda jadi mulai kepikiran soal acara jerit malamnya. Jujur sebenarnya dia pengen banget balik. Cuman karena dia mikir kayak dia nggak tahu jalanan sana, komplek tentara nih kayak gimana, akhirnya ya mau nggak mau Manda harus ngeberesin semua acara sampai selesai lah. Plus juga dia nggak punya temen gitu di sana kan. Udah lah, akhirnya Manda coba fokus buat ngedengerin penjelasan dari kakak kelasnya perihal si alur jerit malam ini, sekalian plus rute-rutenya juga. Rutenya itu tuh pokoknya harus ngelilingin sekolah, dimulai dari aula, terus masuk ke lorong dalam gedung sampai ke lantai 2, lantai kelas 11 sama 12 tuh. Terus ujungnya harus ngelewatin kantin yang tembus parkiran motor yang kebetulan temboknya tuh emang batasan persis sama jalan depan kuburan. Nah katanya sih di setiap jalur yang dilewatin harus ada kayak semacam kuis yang harus dikerjain. Manda inget tuh kata-kata kakak kelasnya. Di setiap pos pasti ada kakak kelas yang jaga. Pakaiannya pokoknya nyesuaiin sama kuis. Jadi kayak misalnya nih, ada pos kesehatan pakai baju PMR pasti tuh kakaknya. Atau misalnya lagi pos olahraga, baju olahraga segala macam gitulah. Oke. Intinya kata kakak OSISnya jangan sampai keluar jalur, karena siapapun yang keluar jalur itu udah bukan tanggung jawab panitia lagi. Udah tuh, singkat cerita jalan satu-satu, beres sampai akhirnya Manda nih giliran dia. Jam 11 malam nih dia dapatnya. Dia coba positive thinking aja, dia mikir kayak jangan dilihat gitu kalau misalnya ada setan segala macam. Atau dia juga bakal mikir kayak kalau dia lihat cewek tadi apa mungkin itu kakak seniornya ya lagi nakut-nakutin dia gitu. Akhirnya Manda jalan tuh dari satu pos ke pos lain. Sekolah itu sengaja emang matiin lampu biar gelap, jadi peserta cuma bisa jalan pakai korek api gitu buat penerangan. Di sepanjang ruangan yang dia lewatin ya kayak biasa lah, kayak ada senior-senior jadi setan gitu, kayak nakut-nakutin ala-ala gitu. Nah sebenarnya Manda tuh nggak begitu takut sama acara beginian karena dia udah tahu kalau ya ada jerit malam emang kayak gini gitu kan, setannya juga buat-buatan. Tapi lo tahu Bih, Nat, malam itu justru Manda jadi salah satu peserta LDKS yang paling takut, paling histeris, dan paling teriak-teriak. Bukan karena kakak kelasnya, tapi karena setiap ruangan yang emang diplotting sama kakak kelas itu, si Manda ngeliat sosok cewek pakai baju OSIS yang dia lihat di depan pagar sekolahnya, yang kepalanya kebalik itu loh. Di setiap kelas. Di setiap kelas. Gila. Dengan postur yang sama, ngadep belakang nih cewek, patah-patah gitu lehernya, sama bagian belakang rambut itu kayak berhembus-hembus gitu. Dan dia ngeliat emang kepalanya kebalik 180 derajat kayak gitu. Manda ngeliat tuh, dia dikagetin tuh sama si sosok kepala cewek ini lagi ada di lorong lantai 2 gitu. Dia coba ngintip ke arah samping pas ngelewatin, dan ternyata Manda ngeliat jelas banget Bihnat, kalau sosok ini tuh gak melayang, tapi badannya emang tinggi dari lantai 1 ke lantai 2. Wah anjing. Bener-bener setinggi itu dia ngeliat gitu. Manda lari lah tuh, dia lari, dia teriak-teriak. Semua pos yang harusnya dia harus kerjain dilewatin sama dia. Yang penting dia mikirnya kayak, yang penting gue nyampe rumah lah, gue gak mau jadi OSIS daripada gue dihantuin gitu kan. Tapi ternyata Manda lari buru-buru tuh gak ngebantu sama sekali Bihnat. Kan tadi seniornya bilang kan, dia harus ngeberesin semua kuisnya, karena kalau belum gak bakal kebuka pintu keluarnya. Sebenarnya ada pintu satu lagi, kayak pintu seng gitu buat keluar jalanan ke tempat parkir. Tapi seingat Manda, pintu itu tuh ditutup kayu. Tapi di malam itu Manda ngeliat kayak pintunya kok udah kebuka gitu. Manda yang kepikirannya kayak pengen cabut dari sekolah itu, akhirnya buru-buru lah keluar dari sana aja gitu. Dia mikir kayak, wah apa mungkin emang ini pintunya buat keluar gitu sebenarnya. Manda lari kencang banget, terus kayak brak gitu tiba-tiba. Manda tuh beneran kayak dihipnotis gitu Bihnat. Dia gak sadar apa-apa. Yang dia inget pokoknya, katanya pas dia buka pintu, dia tuh langsung dihadapin sama pintu kuburan. Padahal aslinya tuh juga masih dibatasin sama jalanan aspal gitu. Oke. Jadi si pintu kuburan itu jadi kayak gapura simpel gitulah, yang di atas ada seng. Nah Manda tuh cuman kaku di situ. Dia ngeliat kayak kuburan-kuburan tuh gelap, rumputnya tinggi-tinggi. Sampai tiba-tiba dia tuh denger ada suara seng karatan keinjak gitu, kayak krek 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 gitu. Aduh. Manda pelan-pelan ngintip ke atas, dan ternyata suara krek 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 itu tuh suara si sosok cewek yang pakai baju OSIS itu. Hah? Sosok itu badannya udah kebalik, tapi badannya kayak masih duduk di atas seng tadi. Tangannya nyengker pinggiran seng kuat banget gitu. Dan untuk pertama kalinya sosok itu tuh nyibakin rambut belakang kepalanya dia. Dan Manda akhirnya bisa ngeliat jelas banget Bihnat. Mukanya tuh udah gak lengkap, bau anyir, bau darah banget. Hidungnya tuh udah bolong segala macam. Pokoknya kayak muka cewek tapi hancur. Bayangan lo kayak gitu. Serem banget. Dan gak lama dari situ
Manda papasan sama sosok itu dan tiba-tiba sosok itu tuh neriakin ke kuping Manda bilang kayak jalan dek gitu. Nah chaosnya Manda abis itu udah gak inget apa-apa. Bangun-bangun Manda udah di aula dikerubungin sama kakak-kakak kelasnya. Nah kata kakak kelasnya Manda tuh jatuh persis di depan kuburan karena gak ngeliat jalan. Oh. Manda trauma banget Nat sama kejadian itu. Nah ternyata kenapa daerah SMA itu tuh kalau malam sepi dan portal jalanan itu tuh yang tadi kayak gue bilang, karena sering banget ada orang yang ngalamin kejadian yang sama kayak Manda. Kebanyakan dari mereka yang ngelihat si sosok cewek ini itu tuh orang yang bukan asli sana. Jadi mungkin bisa dibilang kayak sosok ini tuh emang dalam tanda kutip ya nyambut orang-orang baru gitu. Dan setelah hari itu bahkan sampai sekarang Manda udah gak mau ngelewatin jalanan SMA-nya. Bahkan kalau misal emang harus ngelewatin komplek belakang situ, dia lebih milih muter daripada dia harus ketemu sama si sosok itu lagi. Iya sih bener Muy. Gue juga jadi Manda pasti bakal keinget seumur hidup sih. Bener-bener diteror terus-terusan semalaman kan sama sosok itu. Iya, apalagi dia siswa baru gitu kan. Ada gila-gilanya sih sekolah samping kuburan berarti ya. Iya.